Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Dwi Susanti, NIM 4022000041 dari kelas Perbankan Syariah B. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang bertema pasar. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya membutuhkan yang namanya pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah, yaitu uang. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi, jenis, dan berbagai komunitas manusia serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Adapun fungsi pasar adalah pasar mengorganisir produksi, menetapkan nilai, mendistribusikan produk, barang. Pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan dan mempertahankan dan mempersiapkan keperluan di masa yang akan datang. Adapun bentuk-bentuk pasar dibedakan menjadi dua macam, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang didirikan oleh jumlah pembeli dan penjualnya yang sangat banyak. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang memiliki satu atau lebih penjual di pasar dan penjual dapat mempengaruhi harga yang terjadi di pasar. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari 3 jenis, yaitu monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh pembeli. Struktur pasar juga akan berpengaruh pada tingkat efisiensi. Jadi semakin banyak jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Dalam penelitian ini, jenis penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang digunakan adalah data primer menggunakan metode wawancara dan survei di pasar tradisional dan data sekunder dari internet. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara praktek langsung dengan pihak yang bersangkutan dan pengamatan pencatatan secara sistematika terhadap gejala yang tampak pada penelitian. Adapun hasil penelitian dalam mengumpulkan data, kami melakukan survei ke salah satu pasar tradisional yang merupakan pasar persaingan sempurna di daerah Bulung, Ponorogo, dan juga melakukan pengamatan pada PT Telkom yang merupakan pasar persaingan tidak sempurna. Dari data dapat dilihat bahwa jenis pasar persaingan sempurna atau pasar tradisional di daerah Bulung, Ponorogo mempunyai jumlah pembeli yang sama banyak, yaitu sekitar kurang lebih 350 penjual dan kurang lebih 350 pembeli. Dalam pasar tersebut, akses pasar bagi penjual baru tidak ada hambatan atau mudah masuk. Dalam penentuan harga, produsen atau penjual tidak ada campur tangan dengan pemerintah dan penjual hanya mengambil keputusan harga saja. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna atau PT Telkom di daerah Bulung, Ponorogo mempunyai jumlah pembeli dan penjual yang tidak sama. Jumlah penjual perusahaan hanya ada satu, sedangkan untuk pembelinya terdapat banyak pembeli.
Dalam pasar ini, harga ditentukan penjual atau perusahaan itu sendiri. Di PT Telkom itu sulit untuk produsen atau penjual baru untuk bisa masuk. Ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna, diantaranya yaitu banyak penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli menerima harga, sumber daya dengan mobilitas sempurna, produk bersifat homogen. Pelaku ekonomi mempunyai pengetahuan dan informasi. Dalam menentukan harga dalam pasar persaingan sempurna perlu memperhatikan beberapa faktor, antara lain yaitu harga produk ditentukan pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pasar produk tersebut. Kedua, kurva permintaannya berbentuk horizontal dan memiliki elastisitas dan tak terhingga. Ketiga, perusahaan merupakan price taker. Berdasarkan teori, jumlah penjual dan pembeli memiliki selisih yang banyak. Pada pasar persaingan tidak sempurna, hanya terdapat sedikit penjual, sedangkan jumlah pembeli lebih banyak. Akses masuk pasar. Pada pasar persaingan sempurna, teori menjelaskan bahwa tidak ada biaya khusus yang menyulitkan perusahaan untuk masuk ataupun keluar dari suatu pasar. Berdasarkan data responden, semua pedagang yang berjualan di pasar tradisional Pulung Ponorogo menempati tempat atau lapak yang telah disediakan. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna, teori menjelaskan bahwa lumayan sulit untuk menembus pasar, bahkan tidak bisa. Berdasarkan data responden, akses masuk pasar bagi responden lain cukup sulit karena perusahaan ini sudah didirikan sejak lama. Kesesuaian ciri-ciri struktur pasar di lapangan dan teori. Dari data yang diperoleh dari responden, ciri-ciri struktur pasar di lapangan dan teori terdapat kesesuaian baik pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan tidak sempurna. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan teori dan data lapangan pada laporan ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan kedua pasar tersebut cukup strategis karena keduanya terletak di dekat jalan raya. Mekanisme penentuan harga pada pasar persaingan sempurna ditentukan oleh pasar dan perusahaan atau produsen menjual dagangnya menurut pasar. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna, mekanisme penentuan harga dilakukan oleh produsen atau perusahaan sendiri. Jumlah penjual dan pembeli pada pasar persaingan sempurna memiliki jumlah yang seimbang, sedangkan pasar persaingan tidak sempurna jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.